Nah, fakta Hamas adalah teroris. Kalau ini saya rasa di 2017 ya, jangankan sekarang. Ini 2017 Menteri Komunikasi Israel Ayub Tara itu sudah jelas-jelas mendukung fatwa Mufti Arab Saudi yang Ketua Majelis Ulama Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh yang kemudian jelas-jelas melarang perang melawan Israel. Kenapa? Karena perang yang disebut yang dilakukan oleh Hamas itu memang mesti diperangi karena itu teroris. Hamas itu jelas-jelas teroris. Dan fakta Hamas adalah teroris kemudian memang melekat pada semuanya gitu loh. Makanya kemudian kalau sekarang ada yang menganggap Hamas bukan teroris, ya saya agak bingung sebenarnya. Karena jelas-jelas dari fatwa Mufti Arab Saudi aja sudah menyatakan demikian. Nah, saya mau ambil sedikit sudah mau selesai. Tapi kita lihat apa yang nyatakan Netanyahu di Knesset ya pada fakta pertahanan Indonesia. Netanyahu tuh merasa Israel selamat dari Firaun, selamat dari serangan Yunani, Roma, Spanyol, Hitler, Jerman, Holocaust, 7 negara Arab ketika Yom Kippur ya kan, selamat dari Saddam, dan makanya Netanyahu bilang kami akan terus bertahan dari musuh yang hadir. Nah, saya bingung kalau Indonesia tiba-tiba dipaksa atau memaksa kehendaknya. Karena kalau buat saya lebih baik kita beresin dulu PR di rumah kita sendiri. Si padan ligitan lepas nggak bisa kita ambil lagi gitu loh. Kemudian Timur Timur lah, walaupun ini bisa kontroversi, ada yang bilang Timur Timur itu memang harus terlepas ya. Tapi intinya adalah Israel itu nggak pernah kehilangan kedaulatannya dan dia nggak akan mau. Gitu. Jadi sekarang dan dia terbukti nggak akan bisa. Nah, coba kita bandingkan dengan tugas kita, mendingan kita beresin dulu aja lah PR-PR kita ini gitu. Terutama juga mungkin sekarang isu Papua, tadi saya lupa masukin peta Papua. Papua kalau kita salah-salah menghandle dalam hubungan diplomatik, menurut saya sudah bahaya gitu. Nah, sekarang terakhir nih, bagaimana membuka hubungan diplomatik Indonesia-Israel? Saya rasa harus dibuka gitu. Saya sepakat dengan Gus Dur. Terobosan diplomatik ini akan mampu memajukan perdamaian kawasan Timur Tengah. Dan sebenarnya ini akan membuktikan kemampuan ulung diplomasi dan visi berani pemimpin Indonesia abad 21. Sekali lagi saya melihatnya itu adalah kenapa mesti dimusuhin gitu. Kita nggak mungkin mendudukan sebuah satu kawan kita berantem kalau dua-duanya nggak kita ajak duduk kan istilahnya begitu. Nah, keberanian Uni Emirat Arab dapat ditiru Presiden Jokowi. Karena sebenarnya dengan itu maka kita mampu memetakan jalur politik di Eropa dan Timur Tengah dan membuka potensi pasar kerjasama dengan beragam aspek seperti dilakukan sekarang oleh Uni Emirat gitu. Misalnya saja investasi Israel lewat lembaga dana investasi. Itu kan dibentuk antara Amerika, Israel, UEA dan Bahrain diawali dari sektor pertanian. Kalau kita bicara sektor pertanian, Pak Jokowi juga sedang dukung tentang pertanian, pertahanan pangan. Nah, kedua kemudian apa? Undang-undang industri pertahanan, undang-undang industri pertahanan pasal undang-undang 16. Bagaimana kita mendukung teknologi dan industri pertahanan? Siapa lagi coba? Israel lah. Wah, Amerika aja ke Israel gitu loh. Moskow aja ke Israel. Nah, terobosan diplomatik Indonesia-Israel kalau mampu membuka hubungan diplomatik menurut saya akan justru membantu percepatan solusi damai dua negara antara Israel dan Palestina gitu. Ini slide saya terakhir. Begini ya, Indonesia itu pernah memimpin dunia dalam aspek diplomatik yang hebat. Ketika kita mampu menerapkan UNCLOS, ya kan? Bagaimana hukum laut dunia itu bisa kita robah dengan UNCLOS. Saya rasa sudah saatnya Indonesia harus kalau mau berbuat sesuatu, buatlah sejarah baru. Contohnya apa? Dudukanlah Inggris, dudukanlah Perancis gitu. Karena bagaimanapun lahirnya kawasan Israel yang sekarang jadi rebutan dan apapun itu kan dari Sykes-Picot. Bagaimana dua kolonial ini membagi aja dua garis gitu, satu lu ke sana, satu lu ke sini gitu. Ya, tapi akhirnya berbuntut sampai sekarang. Bisa panjang kalau kita bahas sejarahnya karena bagaimanapun kita mesti lihat seperti Sultan Sulaiman atau Turki, dia nggak pernah menarik garis karena dia tahu kalau menarik garis daerah-daerah tersebut itu menjadi berbahaya karena banyaknya tribes di sana. Saya rasa itu saja yang mau saya sampaikan malam ini. Iya, saya stop. Nah, demikian Pak Azam. Semoga menginspirasi. Luar biasa. Wah, ini bukan cuma menginspirasi, ini benar-benar membuka paradigma yang baru bagi teman-teman yang ada 4.000 orang yang lagi nonton kita nih. Nah, jadi ini teman-teman, Anda semua sudah mendengar bagaimana beruntungnya Indonesia kalau membuka diplomasi dengan Israel. Sebenarnya saya mau tampilkan videonya Santo Gus Dur, namun namanya kita nggak cukup waktu nanti ya. Saya cuma mau nanya tadi, apa alasannya Indonesia tidak mau membuka hubungan diplomasi dengan Israel? Itu udah lama banget sampai bahkan Santo Gus Dur pun ya beliau mengaku bahwa sekalipun saya akan dibenci oleh semua orang Islam di Indonesia dengan statement saya. Bayangin sampai segitunya coba. Apa sih halangannya kita buka diplomasi dengan Israel ini?
malah kita lebih suka mendukung Palestina. Ada apa? Ya, saya kira pertanyaan sederhana. Lalu kemudian Ibu Monik akan melanjutkan. Ya, Ibu Koni, silakan. Oh, saya harus jawab nih. Oke. Iya, ini justru pertanyaannya kan heran kan kita kan. Nah, Ya, itu kan aneh buat saya. Ya, sederhana aja pasangnya. Saya kira Gus Dur yang sudah demikian hebat, kebetulan saya pernah diundang Mbak Yeni Wahid untuk bicara juga. Saya rasa tuh Gus Dur tuh hebat banget ya. Dan Gus Dur sudah jelas ngomong begini lah bahasanya. Rusia atau Cina yang katanya banyak komunis pun, ya kan, itu sudah dibuka hubungan diplomatik lah. Israel ini sumbernya agama, segala macam agama di sana, dari mulai agama lahir pertama lah istilahnya. Kenapa kita nggak mau? Lah kalau saya pertanyaannya adalah kalau Gus Dur saja tidak mampu, nah gimana caranya nih kita melahirkan Santo Gus Dur tadi kalau kata Pak Fauzan yang baru yang berani bicara, karena menurut saya ini tuh yang terjadi adalah ada blocking communication. Jadi satu hal masih percaya urusan agama banget gitu. Nah ini makanya kita mesti harus terus mendorong, menerang-jelaskan bahwa isu ini bukan isu agama, terus mampu melawan propaganda yang salah. Itu aja saya kira Pak Zan. Karena Gus Dur saat menjadi presiden, saya rasa kemudian waktu itu tidak banyak pendukungnya. Mungkin saya harap sekarang kita bisa berlahan tapi pasti mendukung ini semua terjadi. Tapi sekali lagi kita dengan memahami juga situasi kebatinan masyarakat Islam Indonesia yang jelas segmentasinya lain-lain. Tadi contoh Ustadz Arifin Yahya misalnya kan menyatakan apa, tapi dibantah oleh oleh Afsar Abdallah kayak gitu-gitu. Nah, saya nggak mau terjebak sana karena saya bukan ahli agama Islam. Tapi intinya memang perjalanan kita masih panjang, Pak Zan. Kita masih mesti sabar, tapi bukan berarti nggak bisa. Tapi saya sekali lagi yakin kalau Indonesia berani membuat UNCLOS 82 yang menghebohkan dunia gitu kan, harusnya kita mampu mendudukan juga Inggris dan Prancis paling tidak. Bagaimana sih solusi untuk menamaikan Israel? Demikian, Pak. Nampaknya ada satu titik yang belum clear. Alasannya apa? Apakah cuma sekedar propaganda agama sehingga bahkan Gus Dur saja takut? Apa sedemikian hebatnya? Atau jangan-jangan ini dalam pemikiran saya, mohon maaf kalau salah, jangan-jangan memang ada kepentingan menggunakan isu Palestina ini untuk kekuasaan, atau ada dukungan-dukungan tertentu menggunakan isu Palestina, atau bahkan mungkin jangan-jangan pelaku-pelaku teror ini dibiayai sama orang Palestina sendiri nih, dananya dikirim sana, kirim sini balik, atau ada banyak sekali konspirasi teori, walaupun saya tidak suka dengan konspirasi teori, tetapi dengan bahkan Gus Dur saja tidak mampu melakukan pengakuan terhadap Israel, walaupun ia ingin sekali, bahkan sampai kalau lihat di video itu sampai meneteskan air mata ya waktu ngomong itu ya, begitu miris sekali hatinya itu. Nah ini kan ada yang aneh, Ibu Koni. Kalau saya melihatnya beginilah, mungkin kalau hubungan diplomatik pun terlalu ekstrim ya Pak Zang ya. Karena menduga-duga tadi mungkin saya nggak berani, karena akademisi kan harus data nih. Kalau saya udah baca datanya, ada transfer uang kesana kemari, saling berkirim teroris misalnya tanda kutip, saya mungkin bisa bicara. Tapi saya belum punya data itu. Tapi yang pasti Pak Zang, kalau memang hubungan diplomatik dianggap berat, ya kan, dianggap terlalu ekstrim, why don't we start it like Taiwan? Taiwan itu sama kita nggak punya hubungan diplomatik, tapi kita punya hubungan dagang. Gitu. Betul. Dan kalau kita bicara hubungan dagang, kita akan diuntungkan banyak. Contoh alat pertahanan. Sekarang kan kita mesti beli dari negara kedua atau ketiga, nggak bisa langsung ke Israel. Padahal kita banyak loh pakai, gitu kan. Nah itu kan kita jadinya dirugikan, karena kita punya harus negara penghubung. Jadi itu contoh saja bagaimana misalnya kalau tidak mau langsung ke hubungan diplomatik, start dari sesuatu yang bisa, hubungan dagang seperti yang dilakukan oleh Taiwan. Taiwan ini sekarang udah bertahun-tahun loh Pak Zan, nggak pernah bilang dia di kantor kedutaan, tapi coba aja main-main ke kantornya, udah lebih kayak kantor kedutaan dan sudah ada di mana-mana juga gitu kantor dagangnya. Saya kira demikian Pak Zan. Oke, jadi memang namanya masih ada satu rahasia besar bagi kita semua, apa alasannya nggak mau. Saya kira kalau alasan ini kita tidak pernah tahu selama-lamanya, kayak Pak Jokowi saja. Mengapa tadi saya katakan Indonesia? Karena Pak Jokowi yang sudah statement dan bolak-balik, bahkan Jokowi mengutuki Israel bolak-balik lagi, saya bilang wah ini kurang mainnya kurang jauh nih Pak Jokowi ini nampaknya. Oke, ini mungkin saya boleh tanggapi sedikitnya Pak Zan. Ya. Ini ada yang barusan typing nih, LNC ya. Dia bilang bahwa saat kampanye Pak Jokowi berjanji akan menjadi hubungan dengan Israel kalau Palestina merdeka. Nah,
Kalau memang itu yang mau diambil pilihan itu, saya cuma mau jawab aja. Tadi kembali ke slide saya. Kita mampu nggak menjaga sipadan ligitan? Mampu nggak kita menjaga nanti kira-kira isu Laut Cina Selatan lah kalau terjadi sesuatu? Mampu nggak kita menjaga Papua, ya kan? Dan itu masih yang depan mata aja, rasanya masih belum yakin 1000% bagaimana kita mau beresin deploy misalnya pasukan TNI ke Israel untuk pendukung kemerdekaan. Aduh, kayaknya bingung saya kalau itu. Jadi kalau saya lebih baik inward looking defense dulu kalau rapi. Nah, baru kita mulai berpikir lah menamaikan atau mendirikan kemerdekaan negara orang. Nah, itu sebenarnya saya pengen meneruskan, tapi lebih baik Ibu Monik saja yang meneruskan ini bertanyanya nih. Ibu Monik, silakan. Ya, shalom, selamat malam. Pak Jenderal dulu aja, Pak Sang. Kalau Pak Jenderal nanti, kalau Pak Jenderal selalu nanti terakhir. Pak Jenderal akan gubrak-gubrak kalau yang terakhir nanti. Nah, ini biar Ibu Monik dulu untuk tanya ke Ibu Koni. Boleh? Ya, selamat malam Bu Koni. Selamat malam Bu Monik, senang sekali ketemu. Ya, terima kasih Bu Koni untuk dukungannya untuk Israel ya. Saya sebagai orang yang mendukung Israel sangat senang ada suara seperti dari Bu Koni. Nah, pertanyaan saya Bu Koni, ini saya agak lucu ya, karena Indonesia itu kan negara mayoritas Muslim dan Muslimnya ini Muslim Sunni. Saya nggak mau main ke kubu, narikin ke kubu Sunni Syiah ya sebetulnya. Tapi bukankah Hamas adalah organisasi teror yang dibiayai oleh Iran? Gitu ya. Itu satu. Kenapa bisa kita di Indonesia begitu polosnya untuk juga ikut-ikutan pro Hamas, padahal kita tahu backup-annya itu adalah negara Syiah, negara Iran. Itu satu. Terus yang kedua, yang menarik juga adalah sebetulnya yang diserang oleh Israel adalah serangan balasan kan, Bu Koni tahu ya pastikan rudal Hamas menyasar Israel sehingga Israel akhirnya membalas serangan dengan demi memproteksi warga negaranya. Nah, kenapa bisa Indonesia sangat begitu reaktif padahal pemerintahan Palestina yang resmi adalah Fatah. Lagi-lagi ini Fatah sama Hamas aja kita nggak bisa ngebedain di level pemimpin, gitu ya. Kalau di level bawah, oke lah saya maklum. Tapi ini di level pemimpin gitu loh Bu Koni. Nggak bisa ngebedain geopolitik gitu ya. Nggak bisa membedakan satu partai berkuasa di tepi barat, satunya lagi partai berkuasa di Gaza. Nah, pertanyaan saya Bu Koni, apakah pemerintah kita punya pembisik yang kurang cerdas dalam soal geopolitik, atau memang yang tadi seperti Pak Sang katakan, ini ada kepentingan gitu ya, kepentingan memainkan isu sedemikian rupa sehingga merawat kesalahpahaman dan misinformasi ini dari atas sampai ke bawah. Itu aja Bu Koni, terima kasih. Sebenarnya saya itu nggak dalam posisi menjawab Bu Monik loh. Saya justru mendengar paparan Bu Monik. Kenapa saya jadi menjawab Bu Monik? Nah, justru gini Bu Koni. Soalnya gini, bukan maaf juga ya, saya lancang bertanya gini ya, kayak menjebak gitu ya bertanya. Enggak, soalnya gini, karena memang ini banyak sekali saya sendiri nggak ngerti gitu ya, kenapa bisa pemerintah kita seperti ini gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang mengikuti acara ini juga kan timbul pertanyaan, kenapa kok bisa ya pemerintah kita kok kayak nggak ngerti bahwa yang berkuasa itu kan Fatah gitu. Pemerintah Palestina yang Fatah kan gitu. Kenapa yang dibela tuh Hamas gitu, yang jelas-jelas lawan politiknya sih Fatah. Gitu loh. Jadi gini, Bu Monik, kalau saya melihat dari beberapa pertemuan saya membahas tentang Israel, di kita itu benar-benar kita baru ngomong sepotong aja udah langsung wah udah pro Israel gitu. Jadi di kita itu malas baca, malas mengerti, apalagi mau memahami sejarah gitu kan. Jadi itu mungkin juga ada kendala. Yang kedua adalah seringkali ada anggapan Gus Dur aja, tadi juga di situ ditulis Gus Dur aja nggak jadi presiden lagi karena bela Israel. Itu kayaknya somehow di beberapa pemikiran orang tuh kayak melekat. Jadi itu Israel tuh seperti high hanging fruit, mendingan jangan disentuh lah. Kita mainnya yang low hanging fruit aja gitu. Nah, jadi kalau ditanya sama Ibu kenapa membela Hamas, menurut saya daripada kita perdebatkan itu kenapa membela Hamas
harusnya di kita ini ada semacam orang atau siapapun yang berani menerangkan begini fakta tentang Israel. Kebetulan karena saya pernah tinggal di sana, saya tahu betul orang Israel itu orang-orang yang manis-manis loh, orang baik-baik, asli. Tetapi karena dia tuh memang negaranya kecil ya kan, dari lahirnya udah dikebukin terus kiri kanan, maka kemudian dia itu sensitif sekali gitu. Contoh ya, saya saat di sana tuh ada satu IDF troops hilang, perempuan. Itu tiba-tiba alarm bunyi seluruh Tel Aviv itu. Ada apa nih? Diumumkan ada satu tentara IDF perempuan hilang. Dan ibu percaya nggak? Sorenya itu ketemu itu tentara. Dia tuh ketiduran, jadi nggak balik ke camp. No, this is kayak joking kan? Di kita tentara kita yang mati di Papua aja, kelas cuma mati berapa gitu loh. Loh di sana Bu, tentara hilang nggak lapor, itu jadi satu alarm negeri kan bisa ribut. Nah, menurut saya ini yang mesti diberi pemahaman bahwa karena Israel itu sangat menghormati itu menjadi demikian penting. Yang kedua, saya pernah berdiskusi dengan salah satu tokoh pers. Dia ngomong gini, lagi ngapain sih Bu Koni katanya, Israel itu membalas dengan rudal, orang dia cuma lemparin roket. Lah, kalau kita pernah tinggal di sana, kita tahu roket dari sebelah itu anak kepala rumah kita gitu. Misalnya saya pernah di Roshan Nikra kan, Roshan Nikra itu kan persimpangan dari sana lempar ya kena rumah kita gitu kan. Nah, jadi menurut saya kalau kita dalam perspektif kacamata kita itu seperti Indonesia, memang iya kalau petasan balas lagi sama petasan kan begitu ya Bu ya. Harus ada yang berani membicara bahwa di sana tuh Israel tuh deket banget gitu, kurung gitu. Jadi salah petasannya rumah orang, bayi kita, bayi orang Israel bisa meninggal atau perempuan Israel bisa meninggal. Yang ketiga, saya cuma mau bilang bahwa media juga punya masalah besar gitu. Media luar termasuk. Kenapa sih kalau Palestina langsung diangkat isunya besar-besaran seolah-olah yang berdarah-darah Palestina aja gitu. Israel juga banyak korban kok. Tapi kalau saya melihat Israel itu nggak tipe cengeng, daripada dia berpropaganda dengan drama-drama seperti itu, dia lebih baik memperkuat pertahanannya. Coba kemarin lihat sistem airdrome-nya dia, ini keren banget. Kalau dari faktor kedaulatan, Indonesia harusnya melihat kalau Israel mampu menjaga seperti itu, gimana caranya? Indonesia pun harus mampu gitu. Jadi kalau saya lebih mengarahkannya ke sana, sehingga akhirnya ada pemahaman bahwa kedaulatan di mata kita yang negaranya luas seperti ini gitu kan, saya nggak bisa lihat ibu mungkin dari timur ke barat sama terbang berapa jam, beda sama Israel yang udah langsung di depan hidung gitu. Jadi petasan sekilas itu bisa dibalas betul-betul dengan sebuah tindakan nyata. Karena sekali lagi kedaulatan buat Israel itu segala-galanya, mengingat lokasinya dan bagaimana sejarah panjangnya. Demikian Bu Monik. Terima kasih Bu Koni. Oke, luar biasa. Oke, silakan Pak Opung JJ untuk melanjutkan tadi. Mana tadi Opung JJ? Shalom Alehim. Shalom, Om Swastiastu Opung. Rahayu Sagung Dumadi. Sagung Dumadi. Saya mau bertanya itu tadi aturannya sebelum Bu Koni, karena pertanyaan saya itu sudah dijawab sama Bu Koni semua gitu ya. Jadi ini masalah antara kecerdasan intelektualitas dengan kecerdasan moral ini masalahnya. Ternyata status intelektual itu dengan latar belakang akademis belum tentu menentukan tingkat kecerdasan personil atau bangsa gitu ya. Saya hanya mengutip kemarin pernyataan dari seorang guru besar hukum internasional UI, Hikmahanto Juwana ya. Ada beberapa hari yang lalu di media yang menyebutkan tentang halangan Indonesia membuka jalur diplomatik dengan Israel. Itu perspektif beliau mengukuhkan ada 3 alasan untuk tidak membuka jalur diplomasi ke Israel. Pertama, dia kaitkan dengan yang dikatakan tulang jenderal tadi gitu ya, bahwa kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar itu menuduh Israel itu sebagai sebagai penjajah gitu ya. Sehingga ini yang menutup hubungan diplomatik dengan Israel gitu. Sebenarnya ini kan paradigma yang akan dibangkitkan gitu. Pertanyaan saya itu sebenarnya dijawab sama Bu Koni tadi. Apakah benar Palestina yang bertikai atau hanya faksi Hamas saja? Lalu di mana faksi Fatah? Di mana Mahmud Abbas gitu? Apakah benar ini perang agama atau hanya perang melawan teroris gitu ya? Jadi kalau mau mengarahkan pemerintah dengan omongannya guru besar ini, apakah benar pilihan mau melakukan provokasi diplomasi seperti ini menjadi paradigma bagi kemerdekaan politik setiap negara kalau akhirnya cuma menutupin kekerasan gitu ya. Terus yang kedua, Hikmahanto itu bilang juga alasannya simpati dan solidaritas Islam Brotherhood gitu ya.
atas dasar kemanusiaan, tapi topengnya topengnya topeng agama gitu, penderitaan rakyat Palestina. Lah kalau dipikir-pikir kata Bu Koni tadi, bayinya Israel memang nggak ada yang kena, lempar-lempar bom itu gitu ya. Nah itu jadi sepertinya gini sekarang mau diarahkan supaya pertikaian Hamas ini Hamas Israel ini adalah perang agama gitu. Padahal ini kan mau membela masyarakatnya mereka sendiri gitu supaya jangan kena bom gitu. Jadi suara ketidakadilan seperti ini suara keadilan apa ini sebenarnya ini? Bahaya loh, ini Hamas ini ya kan kita tahu teroris gitu. Ini bahaya bagi negara ini sedang digiring loh untuk membungkam pemenggalan yang berulang-ulang kepala saudara kita di Poso itu gitu ya. Ini suara keadilan macam apa ini? Gaung retorika, kamuflase, lip service, sandiwara, berbunyi kentut kemanusiaan gitu. Besok pun katanya ada aksi solidaritas buruh mau membawa 1 juta toa. Ya, sepertinya mau maksa Jokowi agar melakukan kebijakan diplomasi luar negeri dengan identitas agama. Bukan lagi diplomasi internasional gitu. Yang ketiga, kemarin ada percakapan antara Jokowi katanya dengan Mahmud Abbas. Mungkin narasi kabar lainnya tentang Hamas yang dikatakan Mbak Moni kemarin bikin surat katanya ke Presiden RI agar Indonesia dan Muslim Indonesia melakukan perlawanan melawan Israel gitu ya, mengambil properti di Yerusalem itu. Ini kan pembentukan opini seolah-olah kebijakan hubungan diplomatik kita dengan pembicaraan Jokowi dengan Muhammad Abbas itu berkekuatan hukum tetap gitu ya sebagai keputusan. Langsung to the point ini ya Pak Opung supaya ya jadi langsung ke penanyanya. Itu pendapat saya sih sebenarnya, tapi pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya sudah dijawab Mbak Koni sama Mbak Monik tadi. Jadi saya terakhir cuma mengatakan begini, semua perspektif ini termasuk orasinya Anies hari Jumat kemarin atau orasinya Serikat Buruh besok itu jelas membangkitkan kembali paham gagal agar setiap WNI kita, rakyat Indonesia menjadi gagal paham tentang sebuah hubungan luar negeri secara internasional telah menodai wibawa NKRI dan jiwa Pancasila hanya karena kebodohan membela pertikaian Hamas dan Israel. Terima kasih. Oke, luar biasa. Langsung Pak Indro Veleso, sambung. Pak Paul, saya mau tanya dulu. Ini yang mau jawab siapa? Ibu Koni. Tanyain dulu, masih ada nggak? Oh masih. Saya mungkin nggak bisa lama Pak. Makanya harus cepat. Pak Indro harus cepat. Ya. Selamat malam Bu Koni. Selamat malam salam Pak kenal. Benso. Ya. Begini Bu Koni, yang saya tahu di Palestina itu kan mempunyai tentara sendiri ya, yang dibilang PNA tadi, Palestinian Nation Authority. Dan Hamas juga punya pasukan Is-ad-Dinal Al-Qassam. Apakah sekarang ini mereka berdua itu bersatu untuk menyerang Israel? Itu yang pertama. Yang kedua, ada 10 negara yang saya lihat itu dia sudah menganggap bahwa Hamas adalah organisasi teroris. Ada beberapa juga negara yang belum menganggap dia teroris, itu antara lain termasuk Turki, Cina, ada 2 negara lagi yang tidak menganggap atau belum menganggap dia teroris. Apakah dengan keadaan begini, pertempuran ini akan bisa melebar? Karena masing-masing ini didukung oleh negara-negara yang kuat. Karena terus terang Israel didukung dengan Uni Emirat Arab, termasuk Uni Eropa, termasuk Amerika, Kanada. Ini lengkap ini, kuat-kuat ini. Apakah itu bisa terjadi peperangan yang berlanjut atau melebar? Itu yang ketiga ini. Tadi yang kedua ya. Yang ketiga ini adalah semestinya ini yang benar ini peperangan antar siapa sih? Israel ke Hamas dengan Hamas atau Israel dengan Palestina? Itu pertanyaan saya Bu Koni. Terima kasih. Oke. Tunggu jawabannya. Oke, terakhir ini ya. Terakhir ini ada kita coba ini orang baru nih, prajurit Kristus, supaya mulai nih prajurit Kristus bisa dinyalakan mikrofonnya. Saya harap juga nyalakan videonya. Ya, lalu Ibu Koni menjawab. Gimana nih prajurit Kristus nih? Kok nggak ada? Ya langsung, mana videonya nih? Kalau nggak nyalakan video jangan ya, supaya kita jangan nyalakan video dulu ya. Oke, Pak Herben.
Malam Pak Paul. Ya, Shalom. silakan. Ya, shalom. Ya, salam. Selamat malam Bu Koni. Ya, Selamat langsung. malam. Selamat malam. Ya, salam kenal Bu. Salam semua buat kawan-kawan di Ya. Zoom, di live YouTube. Semoga Pak Jokowi CS mendengar nih semua. Bertobatlah semuanya ya. Nah, supaya membuka hubungan dengan Israel. Nah, pertanyaan saya gini Bu Koni. Setiap ada pertemuan, apakah Bu Koni bertemu dengan Pak Jokowi atau diundang untuk membahas hubungan dengan Israel, Bu? Nah, ketika diundang, pada saat pembicaraan, Bu Koni, kira-kira siapa yang tidak menyetujui nih Bu Koni? Nah, mungkin bisa kita undang nih Pak Paul di sini. Semoga juga mereka bisa mendengar di diskusinya. Nah, itu Pak Bu Koni, kira-kira pertanyaan saya. Ketika diundang siapa saja Bu? Apakah dari partai mana? Sebutkan aja Bu, biar kita tahu semua di sini Bu Koni. Oke. Terima Mungkin kasih, saya Bu Koni. tegaskan lagi pertanyaannya begini Bu Koni. Apakah waktu Jokowi mengambil keputusan untuk mengutukin Israel atau apapun keputusan Indonesia untuk mensupport Palestina ini, Ibu Koni ini kan sebagai seorang ahli, pernah nggak diajak ngomong atau dimintai pertimbangan seperti itu? Silakan Ibu Koni. Oke, saya jawab dulu dari pertanyaan yang barusan. Iya. Kebetulan kalau untuk urusan ini saya belum pernah diajak. Jadi Waduh. tidak sejak Pak Jokowi tapi juga tidak di Kemlu. Jadi urusan Israel kebetulan saya belum pernah diundang. Tetapi karena saya mengajar di Disparlu dan Sesparlu Kemlu, beberapa hal saya sudah sampaikan tentang pemikiran saya dan rasanya sih banyak yang mulai terbuka lah atau mau membuka wawasannya dan banyak yang terbuka tapi tidak berani bersuara, akhirnya berani bersuara. Tapi saya mau bahas tadi pertanyaan sebelumnya. Menurut saya kalau kita bicara tentang perundingan, sebuah perundingan itu bisa dilakukan kalau posisi kita setara. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah, untuk menyetarakan posisi Indonesia, kita harus mampu membuka dulu hubungan diplomatik. Ini menurut saya. Karena bagaimana kita mau bicara kalau posisi kita itu berbeda atau tidak sama gitu kan. Dan membuka hubungan diplomatik di sini jelas-jelas adalah bagaimana kedubes kita lahir atau ada di Tel Aviv. Dan menurut saya ini ini final word saya ya. Selama Yerusalem masih mau dikuasai oleh agama, baik agama apapun atau oleh satu bangsa atau bangsa apapun, maka selama itu perang akan abadi di sana. Karena menurut saya Yerusalem itu belongs to human rights. Yerusalem itu sejarah panjang peradaban umat manusia. Jadi harusnya memang itu menjadi wilayah internasional, khusus Yerusalem ya. Sekarang ke Pak Hendro. Pak Hendro, saya sendiri belum tahu Pak tentang komposisi tentara Hamaskah, tentara Palestina benerankah gitu kan. Saya sendiri belum dapat sampai ke detail seperti itu. Tetapi intinya adalah memang sepertinya yang kita harus dorong, pemerintah mencari tahu sebanyak mungkin, ya kan, bukti dan fakta apa yang terjadi di sana. Kemudian tadi Bapak bilang bahwa ada yang belum menganggap itu adalah teroris. Pak, jangankan urusan satu menganggap teroris satu bukan. Sadarkah kita gitu bahwa dunia ini sudah terbagi cuma dua, Pak? Maka Indonesia ini mesti betul-betul bersikap dengan tepat ya. Dunia ini terbagi dua, Pak. Coalition of the Willing. Coalition of the Willing itu adalah Amerika dan semua kawan-kawan Amerika Serikat. Nah, sisanya we like it or not, we admit it or not, kita itu coalition of the non-willing. Nah, itu kenapa akhirnya memang perbenturan antara tadi itu menjadi masalah. Mungkin ada satu sisi orang akan menganggap dia harus kepada blok coalition of the willing. Tapi di lain sisi, seperti Cina tadi kan, posisinya kan agak gampang gitu Pak ya menentukan itu. Karena mungkin dia akan menentukan dulu dia posisinya di coalition of the non-willing gitu. Makanya itu menurut saya, kalau Indonesia tetap bertahan dengan posisi non-bloknya, nggak ada pilihan. Indonesia harus melahirkan diplomat ulung. Indonesia harus memperkuat kemampuan pertahanan keamanan seperti kemampuan pertahanan IDF. Kalau enggak gimana coba? Di sisi sini ada coalition willing, di sini non willing, terus kita di tengah-tengah ada kemana-mana. Pilihannya kan cuma itu. Jadi nggak bisa ditahan-tahan bahwa kalau itu pilihan kita, ya kita harus survive. Kalau enggak, ya kita juga segera putuskan aja. Apakah kita mau main dengan the coalition of the willing atau non willing gitu. Jadi kembali lepas daripada tadi pernyataan soal dinyatakan teroris atau enggak, saya kira ada kaitannya ke sana Pak Hendro. Jadi tidak sesimpel itu kita melihatnya. Saya senang sekali bisa bergabung malam ini Pak Zhang. Saya sangat bahagia juga bisa bertemu teman-teman yang saya belum pernah ketemu sebelumnya. Tapi saya mohon maaf, saya ini ada kenapa tadi saya cuma bilang saya nggak bisa lama. Saya harus online sama Amerika Pak. Saya ada urusan dengan salah satu
Jadi saya nggak bisa lebih lama lagi stay. Tadi saya mencoba mendengarkan pandangan Jendra. Saya juga terima kasih sudah ada pertanyaan. Kalau ada yang masih kurang saya jawab, saya mohon maaf. Tetapi sekali lagi dengan segala keterbatasan, itu yang saya bisa share malam ini. Semoga lain waktu kita bisa jumpa. Sekali lagi mohon maaf ya, saya ingin sekali masih sudah berlama-lama tapi nggak bisa. Iya, padahal sudah panas sih, sudah 7.500 ini viewernya. Ya, Sudah mulai panas. Oke, Makasih Ibu ya, Koni, Pak. terima Ya, kasih selamat sekali sudah malam. hadir sama dengan kami. Luar biasa sekali buat presentasinya dan beberapa jawabannya. Semoga nggak kapok dan lain kali bisa gabung lagi. Siap. Selamat malam semuanya. Pak Ya, Pedro, selamat mari malam. kita Tuhan bahas. Yesus memberkati, Bu Koni. Oke, shalom.